Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menelisik jejak politik Rahmawati yang berseberangan dengan Megawati. Rahmawati Soekarno Putri telah meninggal dunia. Menilik jejak politiknya, Rahmawati dikenal selalu berseberangan dengan kakaknya, Megawati Soekarno Putri. Mega dan Rahma sama-sama putri dari sang proklamator Soekarno dengan Fatmawati. Urutannya, Guntur Soekarno Putra adalah putra sulung, disusul Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh sebagai putra bungsu. Dihimpun dari catatan pemberitaan Detikcom hingga Sabtu 3 Juli. Awal perbedaan sikap politik Rahmawati dengan kakak perempuannya itu terjadi usai Megawati memutuskan masuk PDI di era Orde Baru. Rahmawati tidak setuju Mega masuk PDI. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melebur PNI, partainya Soekarno, ke dalam PDI bersama-sama partai lain. Ada pula partai-partai Islamis yang dilebur ke dalam P3. Golkar menjadi partai berkuasa. Diberitakan putra tertua Soekarno yakni Guntur telah membuat kesepakatan dan disepakati adik-adiknya. Isi kesepakatan itu adalah putra-putri Soekarno tidak akan berpolitik sebagai bentuk kekecewaan terhadap Soeharto yang telah melebur PNI ke PDI. Namun akhirnya Megawati bersedia masuk PDI pada dekade 80-an. Rahmawati sempat bertanya langsung, tapi Megawati hanya diam seribu bahasa. Ia curiga diajaknya Terah Soekarno ke arena politik merupakan skenario orang dekat Soeharto, Jenderal LB Murdani, untuk melemahkan kekuatan Islam. Megawati Soekarno Putri saat memberikan sambutan dalam diskusi, harus digarisbawahi bahwa ajaran Bung Karno itu tidak untuk satu golongan, namun untuk banyak golongan, kata Rahmawati pada Detik X di kediamannya di Jalan Pati, Padang, nomor 54, Jakarta Selatan tahun 2017 silam. Rahmawati sendiri pro akan Gus Dur. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser di tahun 2001. Rahmawati berpihak pada Gus Dur. Pada masa-masa selanjutnya, Rahmawati pernah keras sekali menilai Megawati. Dalam konteks yang lain, Rahmawati menyebut Megawati pernah makar terhadap Gus Dur. Kalau mau bicara secara subjektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Herudin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Megawati melakukan insubordinasi, pembangkangan terhadap Presiden. Dia melakukan apa yang dipilih oleh Bimantoro, Suroyo Bimantoro. Kata Rahmawati di kediamannya di Jalan Jati Padang nomor 54 Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 2019 yang lalu. PDIP tentu saja membantahnya. Saat itu PDIP menjelaskan Megawati sebagai wakil presiden dari Presiden Gus Dur berhak mengajukan nama pejabat lingkungan pemerintahan. Rahmawati pun juga marah ke Mega soal PLBI. Dikutip melalui redaksi Detik lagi, Rahmawati marah pada Megawati saat menjadi presiden karena mengeluarkan kebijakan release and discharge atau surat keterangan lunas bagi obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kebijakan itu paling banyak menyedot keuangan negara. Karena itu pula Rahmawati berupaya melakukan perlawanan terhadap Megawati dengan mendirikan partai pelopor. Partai ini mendapatkan 3 kursi di DPR pada pemilu 2004. Rahmawati pun jarang bertemu dengan Megawati, apalagi setelah Jokowi diusung oleh PDIP menjadi calon presiden melawan Prabowo. Selain itu, Rahmawati juga mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Pada tahun 2014, Rahmawati masuk ke Partai Gerindra, usai masuk Nasdem. Sebelum keluar dari Nasdem yang saat itu mendukung Jokowi, Rahmawati sudah sempat menerima Prabowo di kediamannya pada 16 Mei 2014. Usai rekapitulasi Pilpres 2014, Rahmawati tampil mendeklarasikan front pelopor mengawal gugatan Pilpres di MK. Dia mendukung gugatan Prabowo Hatta Rajasa yang merasa dicurangi di Pilpres 2014 kala itu. Rahmawati juga mendukung pencapresan Prabowo, sedangkan di seberang jalan ada Megawati yang mendukung Jokowi. Lanjut ke Pilpres 2019, Rahmawati juga tetap mendukung Prabowo Sandiaga. Rahmawati pernah ditangkap terkait makar. Rahmawati sempat kena tangkap jelang aksi bela Islam Jilid 3 pada 2 Desember 2016 atau disebut sebagai aksi 212. Dia ditangkap bersama dengan tokoh-tokoh lain yaitu seperti Ratna Sarumpait, Ahmad Dhani hingga Sri Bintang Pamungkas. Rahmawati bersama dengan 8 orang lain menjadi tersangka dugaan perencanaan makar.
Seperti diberitakan bahwa Rahmawati Soekarno Putri telah meninggal dunia. Begini suasana rumah duka di Jakarta Selatan. Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia pada hari ini. Rumahnya yang berada di Jakarta Selatan tampak sepi. Pantauan di Jalan Jati Padang Raya, Pasar Minggu Jakarta Selatan Sabtu 3 Juli pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Rumah Rahmawati Soekarno Putri dijaga petugas keamanan. Beberapa polisi sempat mendatangi rumah Rahmawati Soekarno Putri. Sebagian dari mereka sudah pulang. Ada 2 karangan bunga yang ditaruh di halaman rumah Rahmawati dan belum terlihat pelayat sejauh ini. Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto karena COVID-19. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan kabar duka kepergian Rahmawati Soekarno Putri. Dia meminta rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhumah. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bu Rahmawati Soekarno Putri telah berpulang pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, kata Dasko saat dihubungi Sabtu 3 Juli. Kami segenap keluarga besar Partai Gerindra sangat berduka yang mendalam, meminta pada seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhumah, semoga husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Rahmawati Soekarno Putri positif virus corona dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Rahmawati pun dinyatakan positif sejak akhir Juni yang lalu. Info yang diperoleh, pertanggal 26 Juni beliau dirawat di RSPAD karena positif COVID. Kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 3 Juli. Rahmawati pun telah dirawat di RSPAD sejak 26 Juni yang lalu, dan kondisi Rahmawati saat itu dengan saturasi 83 dan CT 22,6. Adiknya meninggal dunia, Megawati pun juga turut berduka. Putri Proklamator Soekarno Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia. Kakaknya yang juga merupakan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan duka cita yang mendalam. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia mengatakan bahwa Megawati sangat berduka atas meninggalnya Rahmawati. Ibu Megawati sangat berduka. Ibu Rahmawati adalah adik beliau yang tumbuh dan sama-sama besar di Istana Negara. Belajar menari bersama dan juga berjuang guna meneladani keseluruhan pemikiran dan perjuangan Bung Karno, proklamator dan juga Bapak Bangsa Indonesia. Semoga husnul khotimah, ujar Hasto. Dia juga mengatakan Megawati berdoa agar seluruh amal Rahmawati diterima Allah. Hasto juga menyebut Megawati berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. PDI Perjuangan mengucapkan duka cita yang mendalam. Kami mendoakan Ibu Rahmawati dan partai memberikan penghormatan terbaik bagi almarhumah. Rahmawati sendiri meninggal saat dirahmat akibat positif COVID. Hasto mengatakan pemakaman dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Seluruh ketentuan protokol kesehatan juga berkaitan dengan pemakaman almarhumah Ibu Rahmawati akan diikuti dengan sebaik-baiknya. Begitu katanya.